Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Asbah Garden. Kali ini kita akan membahas tentang asam amino, salah satu suplemen yang sangat penting bagi tanaman atau tumbuhan. Di botol ini adalah asam amino yang bermerek Ambition dari Bayer. Selain kandungan asam amino yang terdapat dalam Ambition ini, ada juga terdapat kandungan asam sulfat dan unsur-unsur mikro yang lainnya cukup bermanfaat untuk tumbuh kembang tanaman. Sedangkan di botol yang satunya ini adalah asam amino buatan saya sendiri. Usianya sudah cukup lama ya, sudah hampir 1 tahun, belum habis-habis karena pemakaiannya sangat irit sekali. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat asam amino ini adalah air kelapa, susu kedelai, air cucian ikan, kemudian telur, dan saya fermentasi menggunakan ekstrak dari daun dan buah pepaya. Aplikasi asam amino pada tanaman di musim hujan saya kira sangatlah penting sebagai pengganti dari pupuk nitrogen, karena bisa meminimalisir resiko tanaman terkena penyakit terutama jamur. Seperti yang kita ketahui bahwa pemupukan menggunakan pupuk yang mengandung nitrogen cukup berisiko bagi tanaman apalagi di musim hujan, karena unsur nitrogen bukan hanya sebagai unsur hara untuk tanaman tapi juga akan menjadi makanan bagi jamur. Oleh karena itu, pengaplikasian asam amino terutama di musim hujan lebih aman untuk tanaman. Untuk dosisnya, gunakan 2-3 ml per liter air untuk asam amino pabrikan. Jika tidak memiliki Ambition, teman-teman bisa menggunakan merek yang lain. Sedangkan dosis untuk asam amino buatan sendiri, ukur kelarutannya antara 100 hingga 200 ppm supaya hasilnya lebih efektif. Asam amino merupakan pendorong pertumbuhan yang penting dengan meningkatkan metabolisme tanaman. Asam amino juga berperan sebagai penyangga yang membantu menjaga pH dalam sel tanaman dan melindungi dari toksisitas amonia. Asam amino juga meningkatkan akumulasi protein, nutrisi, serta unsur hara. Untuk aplikasinya, lakukan spray atau penyemprotan larutan asam amino di pagi hari agar hasil lebih maksimal, di mana di pagi hari terutama dari jam 7 sampai jam 9 stomata sedang aktif untuk melakukan fotosintesis sehingga penyerapan dari asam amino ini lebih efektif. Lakukan penyepraian dengan merata, baik itu di bawah daun, di atas daun maupun di buah. Alangkah baiknya gunakan sarung tangan, masker, dan pelindung mata saat melakukan aplikasi spray asam amino. Asam amino cocok diaplikasikan untuk semua fase pada tanaman, yaitu dalam fase vegetatif maupun generatif. Manfaat dari spray asam amino di fase generatif bisa meningkatkan bobot buah dan juga meningkatkan rasa buah. Asam amino juga bisa meningkatkan kerja dari stomata dalam melakukan fotosintesis dan meningkatkan jumlah klorofil pada daun. Selain pada tanaman buah-buahan, asam amino juga bisa diaplikasikan di tanaman hias, sehingga daun dari tanaman hias lebih tebal, lebih sehat, dan juga lebih mengkilap. Dan tentu saja daun-daunnya akan lebih lebar. Aplikasikan juga asam amino pada buah yang mulai memasuki masa pematangan, karena aplikasi asam amino akan mempercepat pematangan. Asam amino juga cocok diaplikasikan di pohon yang sedang berbunga, karena aplikasi asam amino akan membuat calon buah lebih sempurna dan lebih baik. Jadi, aplikasi asam amino cocok di segala fase tanaman dan cocok digunakan di semua jenis tanaman. Asam amino adalah senyawa nitrogen organik yang merangsang pertumbuhan sel tanaman. Asam amino juga terlibat dalam sintesis protein. Asam amino juga berperan dalam mekanisme pertahanan stres pada banyak spesies tanaman sebagai respon terhadap berbagai stres seperti saat pindah tanam, stres karena cuaca atau iklim, maupun stres di saat tanaman dalam masa pemulihan saat terserang oleh penyakit. Jadi aplikasikanlah asam amino pada tanaman minimal 1 kali dalam 30 hari. Jika dalam masa fase pertumbuhan, aplikasikan pada 10 hari sekali, terutama di saat musim hujan telah tiba seperti saat ini. Mungkin
Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bukan maksud menggurui, hanya berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.